Halo, kami dari kelompok 7 dengan anggota Davina Maharani, Listiana Agustin, dan Winta Manidia Kristianto. Dalam video ini, kelompok kami akan membahas tentang penggunaan kromatografi dalam pemisahan pigmen daun. Jika membahas fotosintesis, maka tertuju pada tumbuhan hijau, tepatnya di organ daun. Daun memiliki pigmen warna hijau yang sangat cerah, yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini sangat penting pada proses pertama penyerapan cahaya matahari oleh daun tumbuhan. Ada dua tipe utama klorofil pada daun, yaitu klorofil A yang berwarna hijau kebiruan dan klorofil B yang berwarna hijau kekuningan. Selain kedua pigmen klorofil ini, daun juga mempunyai pigmen-pigmen warna lain. Pada masa atau musim pertumbuhan, daun mengandung lebih banyak pigmen klorofil hijau dibandingkan pigmen warna lain. Hal ini mengakibatkan tumbuhan tampak hijau dan cerah. Pada musim gugur, klorofil lambat laun akan rusak, dan pigmen warna lain yang juga terkandung dalam daun akan muncul menggantikan pigmen klorofil yang rusak ini. Sehingga pada musim gugur, kita akan melihat warna daun menjadi kuning atau orange yang cantik sebelum daun itu gugur dari tangkainya. Pigmen warna kuning pada daun disebut xanthofil, dan pigmen warna orange disebut karotenoid. Karotenoid ini sama dengan pigmen warna orange pada wortel. Jika kita ingin melihat pigmen warna kuning dan orange yang tersembunyi di balik warna hijau daun tanpa harus menunggu musim gugur tiba, kita bisa menggunakan salah satu teknik pemisahan kimia yang disebut dengan kromatografi. Kromatografi adalah salah satu teknik pemisahan senyawa-senyawa, atau dalam percobaan kali ini adalah komponen warna. Kromatografi berdasarkan pada perbedaan pola pergerakan senyawanya dibagi menjadi dua, yaitu pada fase gerak dan fase diam. Atau dalam percobaan ini, yang akan digunakan sebagai fase gerak adalah alkohol, dan fase diamnya adalah kertas saring. Perbedaan ini akan membuat senyawa-senyawa atau komponen warna itu memisah. Hal ini disebabkan karena masing-masing komponen warna pada daun memiliki kelarutan yang berbeda-beda pada suatu pelarut atau fase gerak. Kelarutan mengacu pada seberapa banyak zat tertentu yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Dalam teknik kromatografi, senyawa yang kelarutannya lebih rendah dalam fase gerak akan sulit melewati fase diam atau kertas saring, sehingga tertahan di bagian bawah. Sementara senyawa yang memiliki kelarutan lebih tinggi akan terus bergerak ke atas. Hal ini mengakibatkan komponen-komponen warna yang terkandung dalam daun akan memisah. Kromatografi kertas pada daun. Alat dan bahan. 1. Daun yang berwarna hijau lembut atau daun yang tidak terlalu hijau pekat warnanya. Jika tidak ada, maka kita bisa menggunakan daun bayam segar. 2. Gunting. Ketiga, blender atau lesung atau alat lain yang bisa digunakan untuk menghaluskan daun. 4. Wadah kaca atau keramik yang kecil. 5. Isopropil alkohol atau kita bisa gunakan alkohol untuk antiseptik. Atau aseton bisa kalian dapatkan pada cairan pembersih kuku atau kutek. 6. Kertas saring atau bisa menggunakan kertas saring untuk membuat kopi. Ketujuh, pensil dan penggaris. Cara kerja. 1. Gunakan gunting untuk memotong daun menjadi kecil kira-kira sebanyak 1/4 gelas. 2. Gunakan blender atau lesung untuk menghaluskan daun sampai berbentuk bubur yang lembut dan halus. 3. Masukkan daun yang telah lumat ini ke dalam gelas, kemudian tambahkan secukupnya alkohol atau aseton ke dalam bubur daun ini, kemudian aduk. Jika kalian menggunakan aseton, lakukanlah di ruang yang cukup sirkulasi udara. Keempat, potong kertas saring dengan ukuran panjang 12 cm x 3 cm. 5. Masukkan ujung kertas saring dari tadi sampai bagian bawahnya menyentuh larutan bubur daun tadi. 6. Tunggu dan cek setiap menit sampai komponen warna yang ada pada daun mencapai ujung.
Hasil yang didapat akan bergantung pada jenis daun yang kalian gunakan dan seberapa teliti kalian melakukan teknik kromatografi pada daun ini. Kalian juga mungkin tidak akan menjumpai semua pigmen warna yang ada pada daun. Jika hasilnya benar, kalian akan melihat pigmen warna oranye berada paling atas, diikuti oleh pigmen warna biru kehijauan. Dan yang paling bawah adalah pigmen hijau kekuningan. Alasannya adalah karena pigmen warna daun tidak terlalu larut dalam pelarut air. Pigmen warna daun ini akan lebih banyak larut dalam pelarut alkohol atau aseton, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari pemisahan komponen warna daun menggunakan teknik kromatografi ini. Selanjutnya yaitu pigmen warna yang paling larut dalam alkohol adalah pigmen warna kuning atau xanthopil, sehingga ia akan bergerak lebih mudah dalam fase diam dan fase gerak. Akibatnya akan dijumpai pada bagian atas kertas saring. Kelarutan ini kemudian diikuti oleh pigmen biru hijau dari klorofil A, dan yang paling tidak larut dalam alkohol adalah pigmen hijau kekuningan dari klorofil B. Pertanyaan selanjutnya yang akan membuat kita penasaran adalah kenapa tanaman memiliki pigmen warna yang lebih dari satu? Salah satu alasannya adalah pigmen warna yang berbeda akan menyerap warna yang berbeda pula dari cahaya matahari. Dengan memiliki pigmen warna yang banyak, tumbuhan bisa memanfaatkan secara maksimal cahaya matahari yang mengenainya untuk melakukan fotosintesis. Sekian, terima kasih telah menonton video dari kelompok kami.